Nissan Grand Livina, kita langsung coba screening aja. Kalau teman-teman lagi nyari mobil yang untuk keluarga dan juga untuk harian nih, oke banget. Teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil compact ya, yang ini cukup irit nih. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon GL. Kalau teman-teman lihat warna silver masih terbilang cukup oke, agak-agak kinclong, sebenarnya butuh dicuci steam lagi dan dipoles lagi biar oke. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, sudah ada bonus head monitor double din Sansui guys. 9 juta rupiah mobil kayak gini nih yang teman-teman dapat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit dan kita akan coba mengikuti unit apa aja nih yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smartbit. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang Smartbit lebih lengkap lagi ya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya dan TikTok Dozo21 ya. Jadi buat teman-teman untuk mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke guys, kita langsung cek aja nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang Smartbit. Langsung aja kita screening unit-unitnya guys. Kita mau ngecek nih mobil cuman 9 juta nih guys. Nah ini di depan kita nih ada mobil 9 juta, kita coba cek aja dulu. Oke guys, ini adalah mobil yang kemarin kita review, harganya masih 20 jutaan, sekarang cuma 9 juta. Ini adalah Honda Grand Civic SH4 GM ya guys, dan ini tahun 90, manual transmission dengan sayang pajak mati di bulan 9, kalau nggak salah ini 2017, agak panjang banget, cuman nih pajaknya sudah murah ya, mobil-mobil tahun 90 ya. Eksteriornya sih kurang, interior kurang, mesin terkategori kurang, di open di 9 juta guys, 9 juta rupiah udah bisa berkesempatan mendapatkan mobil. Kita langsung coba cek aja guys. Ini di depan kita nih adalah Grand Civic tahun 90 dengan kondisinya sudah full repaint, tapi ini butuh di repair lagi bodinya, dan ini catnya sih ya ala-ala ya. Kalau untuk di bagian headlamp sudah agak kusam, yang sebelah kanan depan juga kusam, di bagian sen bawahnya juga agak kusam. Velgnya ini juga sudah bukan bawaannya ya, tapi kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-30%. Nat-natnya sih yang sebelah kirinya masih presisi, di bagian depan ini juga sudah terlihat expose seperti ini ya, jadi ada beberapa aksesoris yang sudah hilang. Dan ini kalau kita lihat nih, cat-catnya juga sudah agak kusam, karet-karetnya udah ada beberapa yang getas. Coba kita cek ke belakang. Nah ini adalah di bagian kondisi belakangnya guys. Alarmnya sebenarnya nyala nih guys, teman nggak bunyi, sennya nyala gini karena bagasinya nih kurang presisi ya, kayaknya bekas di repair, kondisinya kayak gini nih teman-teman bisa lihat. Nah ini kalau kita lihat di bagian penguncinya sudah kurang apik ya, bagasinya juga apa adanya begini, dan ini belakangnya ini juga sudah pernah di repair guys. Wajar mobil tahun 90 ya seperti ini nih kondisinya. Nah ini nggak bisa ditutup bagasinya, sayang banget. Lalu untuk di bagian sisi sebelah kanan dari belakang ya, ini seperti ini nih, nat-natnya sih masih cukup presisi, cuman ada beberapa yang sudah di repair dan karet-karetnya juga getas ya, wajar ya mobil tua tahun 90. Coba interiornya kayak apa. Oke guys, di bagian interiornya yang gue bilang nih sudah agak kusam, sudah power window sih, keren banget penaruhan power windownya di sini, keren ya. Walaupun mobil tahun 90-an, lalu di sini kelihatan kusam banget, walaupun di dalamnya sih sebenarnya masih cukup wangi, tapi terkesannya agak kotor karena ini ya apa adanya kayak gini nih guys. Kisi-kisi AC sudah pada rusak semua. Nah ini adalah di bagian konsol tengah, manual transmission. Bagian plafon sih ya terbilang harus di repair lagi ya. Plafonnya agak turun guys, jadi kayaknya nampung air kayak apa gimana. Lalu untuk di bagian belakangnya, joknya ya ini sudah di retrim warna merah hitam ya, sama kayak depan, cuman agak sedikit kusam. Ya ini kalau emang teman-teman tertarik butuh di repair body nih guys, untuk di bagian eksterior dan juga di bagian interior. Tapi ini mobil cuma 9 juta guys. Nah ini kondisi di bagian mesinnya. Ini di bagian mesinnya sih katanya nyala ya, cuman ya kondisinya harus butuh dicek lagi ulang semuanya. Tapi ada beberapa yang sudah diganti seperti radiator, ini masih kelihatan gantian dan masih oke nih kayaknya. Terus kalau di bagian lainnya sih sisanya nggak ada yang rembes sih guys. Terkesannya ya, terlihatnya nih mobil rawatan. Ini adalah bagian dari cupnya ya, semuanya sudah di repaint sewarna dengan warna bodinya. Ini kalau teman-teman tertarik nih, 16 valve Honda ya, ini masuknya kalau nggak salah ke 2000 cc nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, 9 juta rupiah mobil kayak gini nih yang teman-teman dapat nih.
Oke guys, yang tertarik nih ada mobil 9 juta di balai lelang ini. Jadi di depan kita nih ada Honda Grand Civic guys, tahun 90 manual transmission. Dan kita kelilingin agak serba kurang termasuk di bagian interior, eksterior ya guys ya. Jadi butuh di repair body. Di open tapi cuma 9 juta nih. Kalau teman-teman tertarik mobil 9 juta rupiah, nah ini nih. Jadi buruan langsung cek di balai lelang Smartbeat guys. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan Grand Livina. Kita langsung coba screening aja. Kalau teman-teman lagi nyari mobil yang untuk keluarga dan juga untuk harian nih, oke banget. Ini adalah Nissan Grand Livina tipe SV automatic transmission tahun 2017. Odometernya sudah di sekitaran 47 ribuan nih kalau nggak salah. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Pajaknya masih hidup sampai bulan 4 2022 besok. Di open di harga 102 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja guys. Untuk di bagian eksteriornya ini warna abu-abu dan masih cukup oke sih kalau menurut gua. Headlamp masih cukup baik, catnya juga masih terbilang cukup oke ya. Terus belum ada fog lamp di unit SV ini. Untuk di bagian velgnya sih sudah OEM dari bawaan Nissan-nya dengan sudah two tone color. Bannya ini kondisinya kurang lebih sekitar 50-60%-an. Di sebelah kanannya nih nat-natnya masih cukup presisi. Cuman di sini perbedaan SV dan juga XV ini adalah di bagian handle pintunya. Ini tidak sewarna dengan warna body. Ke belakang nat-natnya masih cukup presisi, cuman hanya saja di bagian catnya ya ini kusam, kotor seperti ini ya, bekas kena hujan dan kena panas. Kita langsung coba intip di bagian interior. Oke guys, di bagian interiornya ini keseluruhan sudah power window ya. Terus untuk di bagian spionnya sudah electric mirror dan ini belum retract sih, jadi masih manual. Lalu untuk di bagian setir masih oke karena masih 47 ribuan kilometernya. Di bagian konsol tengah seperti ini, head unit masih single din. Lalu untuk di bagian layout dashboard seperti ini dan menariknya dia sudah ada airbagnya guys di bagian passengers dan juga di bagian setir. Ini adalah jok dari bawaan pabrikannya, ya agak-agak kotor, butuh di salon sih. Terus untuk di bagian belakangnya ya kondisinya 7-seater masih cukup lengkap dan ini masih terbilang C lah kalau menurut gua untuk di bagian interiornya. Lanjut guys, di bagian belakang ini yang tahun 2017 ya, jadi sebagian kondisi stop lampnya ini sudah oke banget sih ya. Terus kalau di bagian belakangnya sudah ada 2 titik sensor parkir, belum defogger untuk yang tipe SV ini, belum ada tambahan spoiler, tapi wipernya sudah ada. Di kondisi di backdoornya sih masih cukup oke. Lanjut kita cek di sisi sebelah kiri dari mobil ini masih terkategori C sih untuk di bagian belakangnya ya. Cuman ini ada PR yang agak-agak lumayan menarik nih di sini bagian lisplang bawah sebelah kiri nih guys. Nah, di sini kayaknya pernah nyerempet atau nabrak sesuatu, jadi ini harus di repair lagi dan sudah ada penyok di bagian tengahnya antara panel pintu sebelah kiri dan belakangnya. Ini harus di repair, lisplangnya sudah penyok dan agak sedikit mengarat sih di bagian dalamnya, tapi ya ini masih kecil ya, butuh di repair langsung nih guys. Sisanya sih untuk kedepannya masih aman, natanya juga masih terbilang cukup presisi. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil keluarga lagi. Ini adalah Nissan Grand Livina tipe SV ya, automatic transmission tahun 2017. Sudah kita kelilingin, ada beberapa PR juga di sini dan di sini pajak juga masih hidup. Di open di harga 102 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di balai lelang Smartbeat guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik nih, di depan kita ada mobil compact. Ini adalah Suzuki Karimun GL manual transmission tahun 2015. Nah, ini pajak mati di bulan 9 tahun 2021 kemarin nih guys. Eksteriornya katanya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini di open cuma 65 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik, kita coba screening dulu guys. Nah, ini adalah stok di sana ya. Ini akhirnya sudah dilelang, di open di harga 65 juta nih. Ini termasuk worth it sih kalau menurut gua. Eksteriornya sih masih kategori cukup. Terus di bagian headlamp masih oke nih guys, dua-duanya. Belum ada fog lamp di tipe yang GL ini, tapi sudah ada rumah fog lampnya. Velg ini masih bawaan dari Karimun ya, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%. Nat-natnya sih sebenarnya masih cukup presisi ya. Sudah ada roof rail Karimun di bagian atasnya nih guys. Dan ini sayang nih, banyak baretan-baretan kasar yang memang kayaknya disengaja. Nah, ini juga ada beberapa baretan-baretan yang seperti ini nih guys. Ya, ini sayang banget ya, entah diisengin atau gimana. Tapi kalau untuk nat-natnya sih terbilang masih cukup presisi. Kita langsung cek coba di interiornya. Nah, ini adalah di bagian interiornya, dan di bagian interior sudah power window untuk kaca depan kiri dan kanan, yang belakang masih engkol ya. Lalu ini adalah di bagian cluster meternya seperti ini. Setirnya ya ini masih kondisinya cukup-cukup aja ya, layout dashboardnya juga masih cukup.
Nah, di bagian konsol tengahnya seperti ini guys, sayang di bagian tuas persnelingnya nih, knopnya sudah nggak ada. Plafon sih masih terbilang cukup, dan ini kondisi joknya sayang nih, kusam banget nih guys. Dan ini kalau kita cek di bagian belakangnya sama nih, kusam banget nih. Jadi di bagian interiornya kekurangannya ada di jok, jadi harus di salon lagi. Ini harus bener-bener di salon lagi biar kondisinya makin oke nih guys. Nah, ini kita cek di kondisi belakangnya, stop lamp sih ini terbilangnya masih baik sih sebenarnya, cuman ada sebelah kanan. Nah, ini sudah pecah di bagian bawahnya. Lalu ada beberapa baretan kasar, polosan ya, belum ada sensor parkir, belum ada spoiler, belum ada wiper juga di kondisi mobil ini nih guys. Nah, ini sayang banget nih, ada beberapa baretan dan cat-cat yang rusak nih. Nah, kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kiri dari belakang, nah ini teman-teman bisa lihat ada renggang di bagian bumper sebelah kiri belakangnya. Nah, ini klepnya sih ini bekas repair ya, kayaknya ini harus diperbaiki lagi klemnya. Baretan-baretan kasar yang cukup dalam nih guys, sayang banget nih ada di setiap panelnya. Ini kayaknya pernah parkir sembarangan mungkin, jadi diisengin. Terus ini kondisinya juga kotor, dan kalau kita lihat di sini kayaknya agak kurang presisi ya di bagian nut fender sebelah kiri dan juga panel pintu depan sebelah kiri guys. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil compact ya, yang ini cukup irit nih. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon GL guys, 1000 cc, ini 3 silinder, ini manual transmission tahun 2015 guys. Kondisinya sudah kita kelilingin, kalau teman-teman tertarik nih di open cuma 65 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, ada mobil compact lagi guys. Di depan kita nih ada Daihatsu Ayla tipe X manual transmission tahun 2017 guys, dengan pajak mati di bulan 6 2021 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin terkategori C katanya. Di open nih cuma 80 juta rupiah. Kita coba screening guys. Nah, ini adalah unitnya. Kalau teman-teman lihat warna silver masih terbilang cukup oke, agak-agak kinclong sebenarnya, butuh dicuci steam lagi dan dipoles lagi biar oke. Headlamp, fog lamp masih oke. Ini tipe X, ada ornamen atau list chrome ya di bagian depannya, grill ke underguardnya, dan juga di bagian garnish untuk di fog lampnya. Di bagian sisi sebelah kanannya, ini kalau kita lihat velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Kondisi ban nih kurang lebih sekitar 50 atau 40%. Terus di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Kita cek nih, ada beberapa kusam ya karena lama terjemur. Lalu untuk ke bagian belakangnya ini juga terbilang masih presisi nut-nutnya. Coba kita cek di interiornya. Nah, ini di bagian interiornya guys, di armrest door trimnya ini kayaknya bukan stiker sih. Ini diganti ala-ala wood panel seperti ini guys, sampai ke bagian tengahnya ya, bagian konsol tengah, itu kisi-kisi AC sama di bagian head unitnya. Terus bagian kirinya juga sama, armrestnya ala-ala wood panel juga, sama nih sampai ke bagian belakangnya guys, jadi kelihatannya agak elegan ya. Ini adalah bagian layout dashboardnya masih oke banget. Di bagian setir ini juga tekstur kulitnya agak-agak masih cukup berasa. Sudah elektrik di bagian spionnya juga, dan ini kondisi interior sih masih cukup-cukup aja ya, masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Masih terkategori wangi juga nih guys. Nah, ini adalah kondisi bagian belakang guys. Jadi kalau teman-teman lihat ini yang kondisi tipe X-nya ini sudah ada body kit ya, depan, belakang, kiri dan kanan. Terus spoiler juga sudah ada, dan ini stop lamp-nya juga sudah ada reflektor tambahan LED-nya. Untuk di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir, dan ini kondisinya masih cukup baik sih kalau menurut gua. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri, nut-nutnya juga masih terbilang cukup presisi. Nah, ini agak belang sedikit nih bagian cat bumpernya dan juga bagian fender atau quarter sebelah kirinya. Ini agak kelihatan belang sedikit. Lalu di bagian sisi sebelah kirinya nih, nut-nutnya sih masih cukup presisi. Cangkang spion juga masih ada seinnya, dan seinnya nih micanya dua-duanya masih oke, LED-nya juga masih oke guys. Oke, kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada mobil compact guys. Ini adalah Daihatsu Ayla tipe X manual transmission tahun 2017 dengan pajak mati di bulan 6 2021 kemarin ya. Ini udah kita kelilingin. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Di open di harga 80 juta rupiah. Buruan guys, langsung ke Balai Lelang Smartbit. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari pickup, di depan kita nih ada Carry guys. Nah, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Suzuki Carry Pickup guys, tahun 2018, manual transmission pastinya dengan pajak mati di bulan 3 2022 besok nih, sebentar lagi. Eksteriornya katanya masih C, interior C mesin C, di open di harga 75 juta rupiah. Kita coba screening guys. Nah, ini adalah Carry tahun 2018 ya, yang kondisinya agak-agak sedikit berubah di bagian mukanya, tapi yang all new Carry-nya sudah berubah total ya. Nah, ini versi-versi terakhir ya sebelum all new Carry-nya muncul. Ini masih terkesan cukup sih kalau menurut gue ya. Sebelah kanan headlamp masih oke, yang sebelah kiri sudah kusam. Ini bumpernya sih masih besi guys kalau untuk Carry yang ini. Nah,
Untuk carry yang ini bumper masih besi, jadi masih cukup terlihat kokoh ya. Lalu untuk di bagian headnya nih atau kepalanya ya masih cukup oke. Velgnya sudah gantian ala-ala Toyota seperti ini dengan kondisi ban ya kurang lebih sekitar 50%-an. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari depan. Ya ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi penyok-penyok parah sih di bagian depan nih belum ada. Kalau untuk di bagian baknya ini seperti ini guys. Ya ada beberapa baretan-baretan kusam. Ya ini kayaknya sudah pernah ngangkut-ngangkut barang. Sudah ada platnya juga di bagian sisinya. Roll barnya juga sudah ada ya. Dan ini kondisi bagian baknya ya agak-agak penyok-penyok dikit nih. Wajar. Nah ini kalau kita lihat di sisi bagian belakang sih masih cukup ya, sayang ada beberapa bagian yang kotor, kusam, karat, dan ini juga kayaknya sudah nggak ada mikanya nih untuk di bagian reverse lampnya. Untuk di bagian bawahnya sih kelihatan kaki-kaki masih oke ya. Coba kita lihat di bagian interiornya nih. Oke guys, di bagian interiornya ya seperti ini nih kondisinya, mobil X operasional ya. Tapi untuk di bagian jok kusam aja, tapi ya masih oke. Ada beberapa bekas sundutan rokok juga. Plafon agak kotor. Ini adalah layout dashboardnya. Untuk di bagian cluster meternya sudah ada MID-nya. Setirnya ya sudah agak-agak menipis ya guys ya. Lalu di bagian head unitnya yang paling keren guys, sudah ada Sansui di sini atau head unit monitor double din. Keren banget ya. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, sudah ada bonus head unit monitor double din Sansui guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan rajanya pickup nih guys. Nah, ini dilelang nih ada tahun 2018. Ini adalah Suzuki Carry Pickup 1500 cc manual transmission tahun 2018 guys. Sudah kita kelilingin eksterior interiornya, di open di harga cuma 75 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang SmartBit pada sore hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.